Bahkan dengan seorang karakter bernama Ying. Ia adalah cewek peringkat 10 tercantik di sekolahnya ini. Dan ini adalah Chompu, temen Ying yang bisa dikatakan dia kayak ngefans gitu deh dengan si Ying. Dan kemudian tokoh utama kita yaitu Nano. Cerita dibuka dengan Nano yang pindah ke sekolah barunya. Nah, ini adalah sekolah khusus wanita. Dan di sekolah ini, kecantikan adalah nomor 1. Bagi mereka yang masuk 10 besar atau top 10 wanita tercantik akan mendapatkan perlakuan khusus, yaitu berhak mendapatkan segala fasilitas di rumah top 10 yang terletak di samping gedung sekolah mereka. Singkat cerita, Nano pun masuk ke kelas dan memperkenalkan diri. Kemudian ibu guru meminta Ying atau yang biasa dijuluki dengan nama Putri 10 untuk membimbing Nano di sekolah barunya ini. Lalu Nano pun duduk di sebelah Ying dan Ying bertanya mengapa pipinya Nano berdarah. Nano pun menjawab, karena goresan daun. Lalu, Ying pun memberikan nasihat agar Nano selalu menjaga diri. Karena di sekolah ini, penampilan itu sangat penting dan nomor 1. Waktu istirahat, Ying pun memberikan tur kepada Nano. Dan dia juga membawa Nano ke rumah top 10. Atau yang biasa dikenal dengan nama Lord Fah. Nah, di sini Ying menjelaskan kalau rumah itu hanya boleh dimasuki oleh top 10. Dan anak yang wajahnya biasa-biasa aja, atau bahasa kasarnya nggak cantik gitu ya, boleh masuk ke sini asalkan diundang oleh salah satu dari top 10. Dan di sini juga Ying pun menyombongkan diri. Dia berkata, "Ya kebetulan aku di urutan 10 sih." Nano pun menjawab, "Oh, pantas kamu dipanggil Putri 10 tadi ya." Dan sekarang Ying ingin mengundang Nano untuk makan siang bersamanya di dalam. Ketika di depan pintu masuk, mereka pun melihat TV dan menonton kepala sekolah yang sedang berbicara di TV itu. Kepala sekolah berkata, "Ibu memberi dukungan untuk kalian semua untuk menjadi bintang selanjutnya. Dan ingat, pemenang tahun ini akan mendapatkan piala kehormatan dan hadiah yang istimewa. Dan jangan lupa, kecantikan adalah nyawa dan nilai bagi seorang wanita." Setelah melihat TV itu, Ying pun mengajak Nano untuk makan kue di ruangan. Mereka pun menikmati momen itu, dan sesekali juga Ying sengaja merendah untuk meroket. Dan kemudian ia berkata kepada Nano, tapi aku nggak bisa ya bawa kamu ke sini setiap hari, sorry. Mungkin kamu harus hidup seperti murid biasa di sana. Tapi nggak apa-apa kok. Kadang aku juga pengen sih jadi orang yang biasa aja. Nah, beberapa saat kemudian, Nano mengeluarkan coklat dan memakannya. Di sini, Ying sempat melarang Nano, tapi akhirnya dia juga tergoda dan memakan coklat tersebut. Tak lama kemudian, Chompu datang. Dan ternyata di sini kita ketahui kalau Chompu itu orangnya gagapan. Nah, melihat adanya Chompu, Ying pun langsung bertanya, "Chompu, kamu datang ke sini dengan siapa? Kamu nggak boleh masuk ke sini sembarangan loh, kalau nggak ditemenin sama salah satu top 10. Chompu pun sedikit bingung, tapi ia membalas perkataan Ying dengan senyuman. Kemudian, Ying melihat Chompu yang melirik ke kuenya. Lantas, Ying pun memberikan sisa kuenya kepada Chompu. Lalu, kebetulan penjaga rumah datang dan akhirnya mereka memaksa Chompu untuk keluar. Ying dan Nano pun kembali menikmati makan siang. Nah, beberapa saat kemudian, lonceng berbunyi. Dan Ying berkata, "Oh iya, ini saatnya, si Ratu udah datang." Lantas Nano hanya tersenyum dan bertanya, "Hah, Ratu?" Ternyata yang dimaksud Ratu oleh si Ying itu adalah gadis yang berada di tingkat pertama top 10 yang bernama G. Bisa kita lihat si G ini diperlakukan layaknya seorang ratu. Ketika G menuruni tangga, di sana juga berbaris anggota top 10 lainnya. Dan dari jauh, Ying terus melihat G sambil memujinya. Lalu Nano bertanya, apakah Ying tak mau menjadi nomor 1? Karena bagi Nano, Ying itu lebih cantik dibandingkan G. Ying pun menghayal, tapi ia menjawab Nano itu nggak mungkin, karena masuk top 10 aja udah cukup bagi dia. Lalu Ying juga memuji Nano, ia mengatakan kalau Nano itu cukup cantik. Kemudian ia meminjam HP Nano untuk memakaikan aplikasi pengukur kecantikan yang memang digunakan semua pelajar di sekolah ini. Setelah Ying menyeken dan mendapatkan hasil, ia agak kaget dan cemas karena mengetahui Nano berada di urutan 11. Ia mulai terasa terancam oleh keberadaan Nano. Besok paginya, ketika bangun tidur, Ying mendapatkan dirinya turun ke peringkat 11. Yang ternyata itu disebabkan oleh sebuah jerawat besar yang muncul di hidungnya. Lantas, Ying pun masuk ke sekolah dengan malu karena menjadi bahan pembicaraan yang lain. Nah, saat berada di depan pintu kelas, ia mendengarkan teman-teman yang lain memuji Nano. Dan mereka juga mengatakan kalau Nano itu hebat, baru aja masuk sekolah tapi dia udah masuk top 10. Beda dengan Ying yang hanya terus-menerus menyangkut di peringkat 10. Kemudian Ying pun masuk kelas dengan wajah agak sedih.
Lalu ketika Ying duduk di bangku, salah satu temannya mengatakan mungkin aja jerawat Ying itu disebabkan karena ia memakan makanan yang manis. Dan seketika itu juga Ying langsung memandang ke Nano yang memasang muka polos dan tersenyum kepadanya. Ying berjalan masuk ke rumah Top 10 dan ia dicegat oleh penjaga. Ia lupa kalau dirinya sudah tak masuk lagi Top 10. Dan ternyata di sana ada Nano yang berkata kepada penjaga kalau ia mengundang Ying. Nano pun berkata, "Ying, duduklah. Kamu boleh makan jatahku kok kalau kamu mau. Terus besok kamu juga boleh datang lagi kok dan makan sama aku aja." Nah, Ying yang mendengarkan perkataan Nano merasa sedikit terhina dan ia pun berkata, "Makasih loh, tapi enggak deh. Aku kebetulan udah lama juga sih nggak makan di kantin orang biasa. Jadi aku mau ke sana aja deh ya." Dan Ying pun pergi. Di kantin sekolah biasa, Ying dilihat oleh orang-orang banyak. Dan di sini Ying pun akhirnya merasakan makanan, minuman, dan toilet murid-murid biasa yang menurutnya jorok. Ying yang sudah sangat sedih melihat majalah perawatan kecantikan dan tiba-tiba ada seorang anak top 10 yang datang dan memamerkan rankingnya kepada Ying. Nah, di momen ini Ying menjadi malu dan ia pun pergi. Lantas Ying pun masuk ke sebuah minimarket untuk membeli peralatan kecantikan. Yang ternyata di sana juga ada Nano. Kemudian Nano juga ingin membantu Ying, tapi ia malah kabur dari Nano. Tak lama setelah itu, Nano pun keluar dari minimarket dan berbisik sesuatu kepada Compu. Di sini kita tak tahu apa yang dikatakan oleh Nano. Yang jelas, hal ini membuat Compu senang. Esok harinya, setelah banyak memakai produk kecantikan, akhirnya wajah Ying pun kembali normal dan juga ia kembali masuk ke top 10. Setelah itu, Ying pun berjalan ke lorong sekolah dengan sangat pede. Kemudian, ia pun pergi ke rumah top 10. Lantas, ia pun ingin bermain ayunan di depan rumah. Dan tak sengaja ia bertemu dengan New, salah satu anak top 10 juga. Tapi di sini New malah menghujatnya. Ia menyuruh Ying untuk mengecek HP-nya dan ternyata Ying sudah turun ranking. Kemudian dengan jahat New langsung melepas paksa dasi khusus anak top 10 milik Ying. Dan juga New melaporkan Ying kepada penjaga. Dan syukurlah saat itu juga Nano datang dan membela Ying. Lalu Nano pun duduk di ayunan dan mengajak Ying bermain. Tapi Ying merendah dan berkata nggak apa-apa. Ia cukup berdiri di sini aja dan ia akan mengayunkan ayunan untuk Nano. Nah, sambil bermain ayunan, Nano berkata, sebenarnya ada cara supaya Ying balik lagi ke top 10. Ya, kalau kamu nggak bisa jadi lebih cantik, buat aja orang lain menjadi lebih jelek. Nah, mendengar perkataan Nano, Ying sedikit tergoda dan ia pun tersenyum licik. Lalu, ia mendorong ayunan Nano terus-menerus dengan kencang, yang membuat Nano jatuh tengkurap. Kemudian, Ying mendekati Nano yang sudah pingsan dan HP-nya berbunyi. Ternyata, dirinya sudah kembali ke top 10. Di sini, Ying malah kesenangan dan mengambil dasi Nano. Lalu, ia membiarkan Nano pingsan di sana dan pergi. Tapi tiba-tiba, mata Nano terbuka dan ia pun tersenyum. Ying sedang maskeran di ruangan rumah top 10. Dan beberapa waktu kemudian, datanglah kumpulan top 10 lainnya untuk duduk di sana. Mereka pun make up sambil bergosip. Tapi mereka nggak sadar kalau di sana ada Ying karena Ying sedang memakai masker. Nah, mereka pun mulai menggosipkan Ying yang kembali masuk ke top 10 dan juga kabar Nano yang baru saja jatuh dari ayunan. Lalu, salah satu dari mereka berkata lagi, setiap kali mendekati acara penghargaan tahunan, musibah seperti ini sering kali terjadi ya. Kemudian si cewek poni A menjawab, iya nih, ingat nggak sih si N tahun lalu? Dia dari peringkat 2 turun ke peringkat 40 njir. Si cewek poni B menyaut, iya cuy, berarti dia turun sekitar 28 peringkat nggak sih? Hah? Hitunganmu ngasal banget woy, jawab si cewek poni A. Nah, di sini kita tahu kalau mereka ini rata-rata tidak cerdas, namun hanya mengandalkan kecantikannya saja. Setelah itu, si G berkata kalau ia kasihan kepada Ying. Apalagi Ying ini sudah 5 tahun berada di peringkat 10. Tapi menurut G, itu semua bukan salah Ying, melainkan mamanya. Dan mereka semua pun tertawa setelah mendengarkan perkataan si G. Lantas tak lama setelah itu mereka pun pergi. Nah, Ying yang mendengarkan perkataan mereka tadi menjadi marah karena mereka mengejek mamanya Ying. Dan karena kesal dan iri, Ying pun melakukan kejahatan kepada para top 10 itu. Ia menjatuhkan mereka satu persatu dengan cara yang curang. Ya, cara-caranya itu antara lain seperti melemparkan kucing ke yang lagi mandi, memberikan semut di handuk orang lain, memotong rambut dan alis orang lain, memberikan cairan kimia,
Terus di minumannya dikasih cairan penumbuh bulu. Dan juga Ying memberikan krim yang salah kepada G, si anak ranking 1. Lantas setelah hal ini semua, urutan kecantikan top 10 menjadi kacau. Dan karena cara curang dari Ying ini, membuatnya berada di peringkat pertama. Suatu hari, Ying datang ke sekolah dan ia melihat lorong sekolah sangat berantakan. Ying pun berjalan masuk ke rumah top 10 dan di sana juga sama berantakannya. Tak sengaja ia bertemu Nano dan bertanya mengapa Nano bisa masuk ke sini. Kemudian Nano menjawab, saat ini standar kecantikan di sekolah kita udah rusak. Jadi orang seperti aku pun naik ke ranking 3. Ying bertanya lagi, memangnya apa yang terjadi? Nano pun menjawab, kamulah yang berbuat seperti ini dan yang lain pun meniru tingkah lakumu. Ying pun menjadi marah dan berkata, kamu mau ngambil posisi aku ya? Nano pun menjawab, hei, juara tuh gak penting bagi aku. Kemudian tiba-tiba G muncul dari tangga dengan muka yang sudah di make up. Nah, lalu Ying tak percaya dengan kondisi G yang hampir sembuh. Dan di sini juga Nano pun berbisik, good luck ya Ying. Kemudian ia pun pergi. Di saat yang bersamaan, G mendekat ke Ying, lalu ia mengejek dan menghina si Ying. Nah, karena hal ini mereka pun berkelahi. Ying meludah ke muka G dan menggosok wajahnya G, sehingga mukanya G kembali menjadi jelek. Dan tak mau kalah, G juga menggigit wajah Ying hingga meninggalkan bekas. Mereka pun terus berkelahi dan G pun kalah hingga ia pingsan. Nah, di saat ini TV sekolah pun berbunyi dan Capsek memberikan pengumuman kalau acara penghargaan akan segera dimulai. Dengan tergesa-gesa, Ying pun berlari ke tempat acara. Di gedung acara, semua murid berkumpul, termasuk para top 10 yang kini sudah menjadi jelek. Dan tak lama kemudian, ibu guru pun memberikan pengumuman. Di momen ini, Ying pun kaget karena mengetahui kalau yang menang bukanlah ia, melainkan seorang siswi yang tak pernah terlihat sebelumnya naik ke atas panggung. Kemudian siswi itu pun menerima penghargaan. Dan sesudah diberikan piala oleh kepala sekolah, siswi itu pun dipersilakan melakukan pidato. Lalu semua orang di gedung terkejut setelah mendengarkan suara siswi itu yang berbicara gagap. Ternyata itu adalah Compu yang kini sudah menjadi langsing dan juga cantik. Melihat hal ini, Ying pun menangis karena dirinya kalah. Lantas di saat yang bersamaan juga, Nano hanya tersenyum puas. Dan film pun selesai.